Berdirinya Karangasem Bali di Lombok, permintaan bantuan dari area Banjargetas memuluskan Karangasem untuk menanamkan pengaruhnya di Lombok. Sebenarnya sejak mula, Bali ingin menempati Pulau Lombok bagian barat dengan mengirim rakyatnya secara besar-besaran. Kemenangan yang diperoleh dari tanah pihak dan adanya perjanjian Timur Juring dan Barat Juring, berarti kerajaan Karangasem Bali memiliki posisi yang semakin mantap. Pada waktu Karangasem berkuasa penuh atas Lombok, rombongan orang-orang Bali datang ke Lombok yang dipimpin oleh 3 serangkai, yaitu I Gusti Ketut Karangasem, adik Raja Karangasem sebagai pimpinan rombongan, Pedanda Gede Ketut, Subali sebagai pimpinan agama, dan Mas Peleng sebagai pengurus masalah-masalah pembangunan dan pertanian. Berdirinya Kerajaan Singasari Karangasem Sasak karena orang-orang Bali sudah semakin banyak di Lombok. Akhirnya, orang Bali dan di wilayah kekuasaannya mendirikan beberapa buah desa yang merupakan kerajaan-kerajaan kecil seperti Kerajaan Singasari Karangasem Sasak dengan rajanya Anak Agung Ngurah Made Karang 1720 Mesi, Kerajaan Mataram dengan rajanya bernama keluarga raja dan para bangsawan Anak Agung Bagus Jelantik. Kesumber Pulau Lombok dalam sejarah Kerajaan Pagesangan dengan rajanya bernama Anak Agung Nyoman Karang, Kerajaan Pagutan dengan rajanya bernama Anak Agung Wayan Sidemen, dan Kerajaan Singungu dengan kerajaan bernama Anak Agung Ketut Rai. Perkembangan Karangasem Bali di Lombok. Kerajaan Karangasem Bali menunjukkan wakilnya di Lombok, yaitu Kerajaan Singasari Karangasem Sasak. Hubungan antara kerajaan-kerajaan berdasarkan asas kekeluargaan untuk mencapai kemakmuran dan kepentingan bersama. Untuk memperkuat persatuan ini, Raja Singasari mendirikan Pura Meru di Singasari pada tahun 1774 Masehi. Kerajaan Singasari bertindak sebagai ketua di dalam sebuah pemerintahan federasi. Pegasangan biasanya berposisi sebagai patih, sedangkan Kediri dan Singoko dilepur menjadi bagian dari Pagutan, sedangkan Kudipan terpencil sendirian. Adapun pemerintah Kerajaan Singasari 1740 hingga 1838 Masehi berturut-turut diperintah oleh 3 raja dengan gelar yang sama, yaitu Gusti Made Karangasem 1, 2, dan 3. Pada masa inilah terjadi gelombang perpindahan orang Bali ke Lombok secara besar-besaran. Dalam menjalankan pemerintahannya, untuk urusan ke bawah diserahkan kepada para punggawa, sedangkan untuk menarik pajak kepada rakyat Sasak diserahkan kepada petugas berasal dari suku Sasak. Sekongo sebagai kota pelabuhan banyak dikunjungi pedagang Irar. Hal ini dianggap sebagai penghalang untuk menambah kas perbendaharaan dan kekuasaannya. Singasari menaklukkan Sekongo pada tahun 1803 Masehi. Singasari menganggap dirinya lebih mampu sehingga kerajaan yang lainnya tidak dibiarkan maju. Raja Singasari mempunyai 4 orang anak. Yang sulung bernama Dewa Cokorda, kemudian Anak Agung Bagus Oka, Anak Agung Bagus Karangasem, dan yang bungsu bernama Agung Ayu Putri yang dikawinkan dengan anak Raja Mataram. Sebagai pengganti Raja Singasari, diangkatlah Dewa Cokorda yang didampingi oleh patinya Gusti Gede Dangin. Perlawanan Kediri. Kesewenangan Singasari telah memancing amarah Kediri, sehingga secara diam-diam Kediri menyusun kekuatan dan mempengaruhi Rincun. Perlawanan Kediri. Kesewenangan Singasari telah memancing amarah Kediri, sehingga secara diam-diam Kediri menyusun kekuatan dan mempengaruhi Rincung Lilin, Panuja, Sakra, Lerowaru, dan Kopang. Rencana pemberontakan ini dibocorkan oleh Satu Raspa. Perlawanan Kediri. Kesewenangan Singasari telah memancing amarah Kediri, sehingga secara diam-diam Kediri menyusun kekuatan dan mempengaruhi Rincung Lilin, Panuja, Sakra, Lerowaru, dan Kopang. Rencana pemberontakan ini dibocorkan oleh I Raspa. I Raspa adalah seorang kaula Kediri sebagai pemegang gadai sawah Gede Banawi dari kaula Singasari.
Pada tahun 1804 Masehi, Singosari mengirim ekspedisi ke Kediri. Rakyat Kediri yang tidak mau berperang pindah ke Pesagangan. Kediri mendapat serangan arah utara, selatan, dan barat. Pasukan Kediri dipimpin oleh Suratresna dan Walamuka, sedangkan pasukan Singosari dipimpin oleh Wirya Lumbungan dan Purusa Pakasutan. Pasukan Singasari terdesak mundur sampai ke Sungai Babak, tetapi setelah datangnya bantuan dari Bantaram, Pegasangan, dan Pagutan, akhirnya Kediri dapat dikalahkan setelah Kediri habis terbakar. Suratresna muncul dari utara dan mengangkat senjata. Dia rela mati demi membela kehormatan dan kemerdekaan negerinya. Akhirnya perserihan yang terjadi segera dihentikan untuk bersatu melawan kerajaan Sakra. Bala bantuan dari Pulau Bali didatangkan. Pada saat itu Raja Singasari berjanji bahwa apabila kerajaan Sakra dapat dikalahkan, maka daerah Lombok akan dibagi kepada kerajaan-kerajaan, desa-desa, dan orang-orang yang membantunya. Pada tahun 1826 Masehi, pecahlah pertempuran antara Sakra dengan Karangasem Lombok di Kopang. Pasukan Sakra terpukul, mundur, dan Kopang dijadikan lautan api oleh Singasari. Setelah itu pasukan Singasari beserta sekutunya bergerak ke pusat pertahanan Sakra. Bantuan dari Karangmajais, Raja Abu Bakar, dan Raja Menjeli dari Sulawesi tak kunjung datang karena tertahan oleh banyaknya penjagaan di masing-masing pelabuhan. Bantuan terpaksa mendarat di Labuan Lombok, akan tetapi didesak mundur sampai Sumbawa. Sakra terkepung dari segala arah, diri ke Petondangan. Pada saat yang sangat kritis, Dewa Mas Panji Komala menyerukan jihad fisabilillah. Pasukan Singasari dan sekutunya akhirnya dapat dihalau mundur sampai ke Mas Bagi. Dengan adanya kemenangan yang gemilang ini membuat Dewa Mas Panji Komala mabuk kemenangan dan membuat suatu kekeliruan. Semua prajuritnya menjadi pengecut dan tidak berani menghadapi musuh, sehingga pada penyerangan berikutnya Sakra dapat dikalahkan. Dewa Mas Panji Komala menghilang dan ibunya Deni Ringgit ditangkap dan ditawan di Taman Selapung Singasari, Taman Mayure. Semua dengan janji yang diikrarkan oleh raja. Setelah peperangan usai, maka daerah kekuasaan dibagi dengan perincian berikut. 1. Mataram diberikan desa-desa yang berada di sebelah timur Sungai Babak. 2. Pagesangan diberikan desa-desa Suradadi, Suralaga, Kembang Kuning, dan desa Surabaya. 3. Pagutan diberikan desa-desa seperti Batu Jai, Batu Keliang, dan Batu Tulis. Dan yang keempat, sedangkan sisanya adalah wilayah kekuasaan Singasari.